Kelahiran saya di kota di Tasikmalaya. Latar belakang saya Muslim sebelumnya, 12 tahun, kira-kira 12 tahun saat itu saya masih bertahan dalam dalam keyakinan saya, gitu kan. Dengan perkataan yang seperti ini, kalau kamu mati besok mau bawa apa, gitu ya. Kalimatnya hanya itu. Nah dari situ saya eh, berpikir keras, ya, berpikir keras dan berkata dalam hati saya itu siapa, suara apa, dengan hal yang begitu terus terngiang di telinga saya. Tanpa saya berbicara kepada siapapun, kepada suami saya pun tidak. Jadi dokternya nanya, lah kalau nggak sakit kenapa datang ke sini, begitu kan. Terus saya cuma terdiam aja. Terus dokternya melirik ke suami saya dan katakan, Bapak mending ke psikiater aja, bilang gitu. Nah di situ saya langsung ini ya, apa, langsung kaget gitu, kok berurusan sama psikiater gitu kan, saya juga nggak kenapa-napa. Akhirnya pulang gitu kan, terus suami saya tanya-tanya sama sama teman-temannya di mana itu ada tempat praktek begitu, karena kan kami kan di daerah ya tinggalnya, jadi nggak banyak eh, apa namanya pelayanan kesehatan yang seperti itu. Nah, terus di situ suami saya mencoba untuk tanya secara pribadi kepada saya begitu. Kamu kenapa sebenarnya gitu? Ada masalah apa? Apakah ada masalah di kerjaan seperti itu? Karena kan kalau di rumah saya nggak pernah bermasalah dengan siapapun ya, dengan suami saya, dengan keluarga yang lain juga nggak pernah bermasalah seperti itu. Tapi ya di situ suami saya tanya ada masalah apa gitu. Saya bilang saya ingin bertemu Tuhan kamu, saya bilang seperti itu. Saya rindu sama dia gitu. Terus kata suami saya mau mengenal Tuhan gitu. Ya Tuhan siapa? Gitu. Ya Tuhan kamu, saya bilang begitu. Padahal waktu itu kan memang saya masih menjalankan peribadahan saya gitu kan. Tapi pas dengar itu bisikan di telinga saya, kamu mati besok mau bawa apa? Jadi tujuannya itu saya nggak untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya saya kerjakan lebih lagi harusnya kan. Harusnya lebih lagi saya kerjakan. Entah itu saya melakukan ibadah yang memang sungguh-sungguh, gitu kan, di dalam ajaran saya sebelumnya, seperti itu. Tapi saya di situ spontan untuk saya bilang ke suami saya ingin mengenal Tuhan kamu. Terus kata suami saya, ya udah nanti saya besok bawa kamu ke gereja. Gitu. Terus saya bilang, oh enggak, saya enggak mau ke gereja, saya bilang gitu. Lalu kamu maunya kemana? Gitu. Saya maunya ke tempat di mana memang betul-betul Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada buat saya. Kan di gereja juga ada, dibilang begitu. Tuhan itu ada di mana-mana. Iya, saya tahu itu. Tapi pengenalan lebih lagi tuh saya mau tuh secara pribadi. Tuhan itu menyatakan kasihnya itu kepada saya tuh secara pribadi. Gitu. Tempatnya di mana begitu kan. Kalau ke gereja kan hanya di hari Minggu gitu kan, seperti itu ibadah hari Minggu. Adapun hari lainnya, hari-hari tertentu itu kan eh, apa namanya memang sudah terjadwal seperti itu kan. Nah, tapi kalau saya gitu kan, saya kan apa inginnya itu nggak seperti itu, ingin lebih lagi dekat kenalnya itu gitu kan. Nah di situ suami saya bawa saya ke sekolah Alkitab ya, sekolah Alkitab. Jadi saya juga nggak berpikir untuk bagaimana dan nanti seperti apa, itu nggak berpikir untuk hal-hal yang lain-lainnya. Hanya saya rindu akan Tuhan, saya mau datang. Tuhan, ini saya datang. Gitu. Tuhan yang panggil saya ke sini. Saya tidak mengerti gitu. Seperti itu kan. Nggak ada yang banyak saya ucapkan sama Tuhan, hanya itu waktu itu. Malam-malam saya datang ke ruang doa,
duduk tersungkur di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan ini saya. Karena selama itu saya ingat di sana itu, saya mengingat keluarga saya di rumah. Gimana dengan anak-anak saya? Haleluya, puji Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan yang terus ditunjukkannya kepada kita. Jutaan orang telah memilih dan menetapkan hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Hampir terjadi di setiap tahun di seantero dunia ini. Tidak terlepas dari negara kita, Republik Indonesia. Orang-orang berbondong-bondong mencari Yesus. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi untuk menyatakan iman bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini tentu datang bukan secara kebetulan, tetapi dalam satu planning Allah yang hebat, ada dalam satu rancangan Allah yang besar. Allah mau supaya banyak orang diselamatkan bagi kemuliaannya. Itu sebabnya kita tidak bisa menolak kebenaran. Kita tidak bisa menolak tentang kenyataan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anda boleh tidak percaya dengan perkataan Anda, tetapi Anda tidak dapat menolak dengan fakta bukti yang real yang ditunjukkan. Coba Anda perhatikan para pesaksi-pesaksi ini. Mereka menyatakan bagaimana mereka bertemu, berjumpa dengan Yesus. Bagaimana mereka melihat sendiri pertolongan dan kuasanya yang tidak pernah mereka dapati selama ini, selama mereka beragama lama mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Mari sama-sama kita saksikan kesaksian ini selengkapnya. Kami berdoa saudara diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dede Indrayani, saya biasa dipanggil Ibu Ade, usia saya 41 tahun, kelahiran saya di kota di Tasikmalaya. Latar belakang saya Muslim sebelumnya. Saya menikah dengan seorang anak Tuhan, lalu pernikahan kami memang dulunya mengikuti ajaran saya sebelumnya. Setelah saya menikah, masing-masing kita menjalankan ibadah kita dan kepercayaan kita masing-masing. Suami saya dengan ajarannya dan saya pun demikian. Jalannya waktu, pernikahan saya sudah sampai di 12 tahun, kira-kira 12 tahun saat itu saya masih bertahan dalam keyakinan saya, gitu kan. Nah, sejak itu saya dari pertama menikah, saya bekerja di suatu perusahaan. Setiap harinya bekerja dan bekerja, ya. Jadi waktu di rumah itu sedikit. Nah, waktu di rumah itu sedikit. Jadi lebih banyak waktu di pekerjaan. Karena berangkat pagi, pulangnya itu malam. Seperti itu. Karena saya dari keluarga yang memang harus bekerja gitu kan. Walaupun saya perempuan, saya juga didoktrin gitu sama orang tua saya ketika saya masih remaja gitu ya, dari remaja gitu, harus bekerja itu, jangan sampai ketika kita sudah menikah terus menjadi beban atau seperti itulah, pokoknya harus untuk bekerja itu seperti itu. Nah, ada di mana saya merindukan sesuatu yang memang belum pernah saya alami gitu kan. Belum pernah saya alami. Rindu akan hal apa? Demikian gitu kan. Rindu sesuatu yang sebelumnya saya nggak pernah mengalami hal-hal yang demikian hebatnya gitu kan. Kalau misalkan saya rindu dengan kehadiran orang tua gitu, bisa saya untuk datang dan menjenguk seperti itu. Tapi ini lain, kerinduan yang memang betul-betul
saya pun tidak bisa untuk saya pahami sendiri sebelumnya ya. Dimana waktu itu kejadiannya saya pulang bekerja, pulang malam ya, pulang malam karena lembur terus gitu, pulang jam 10 malam, pulang malam, terus sampai di rumah gitu kan nggak langsung tidur ya, beres-beres, bersih-bersih gitu. Nah, dalam saya mau beristirahat begitu, ada sesuatu yang membisikkan ke telinga saya dengan perkataan yang seperti ini. Kalau kamu mati besok, mau bawa apa? Gitu ya. Kalimatnya hanya itu. Nah, dari situ saya eh, berpikir keras ya, berpikir keras dan berkata dalam hati saya itu siapa, suara apa, dengan hal-hal yang begitu terus terngiang di telinga saya. Tanpa saya berbicara kepada siapapun, kepada suami saya pun tidak. Jadi berjalannya waktu itu sampai ada 2 minggu, ya, terus menerus saya apa namanya terngiang di telinga saya bisikan-bisikan seperti itu, yang mengakibatkan saya itu jadi seperti orang yang kehilangan arah gitu kan. Saya tidak melihat orang di sekitar saya, tidak peduli dengan orang-orang yang ada. Orang mau tanya tentang apa dan bagaimana keadaan saya tuh saya nggak bercerita, nggak mau bercerita. Saya tiap pulang kerja saya nangis, terus di kerjaan juga saya bisa nangis, pulang di rumah dalam keadaan apa juga bisa nangis. Itu nangis tuh secara tiba-tiba itu air mata itu nggak berhenti ya, nggak berhenti. Hanya berhenti itu ketika saya terlelap tidur karena kecapean. Dan itu pun saya nggak tahu kenapa seperti itu ya. Nah, nggak tahu kenapa. Jadi lama berjalannya waktu 2 minggu seperti itu, suami saya tuh tanya kan ke saya tuh, kok kamu kayak orang sakit gitu kan. Terus ke dokter aja, ya gitu. Waktu itu saya cuma ngeiyahin aja, ya udah ke dokter gitu, karena dipaksa untuk ke dokter. Saya ke dokter, terus biasanya kan kalau sakit biasa begitu kan mulanya kan ke dokter umum gitu kan. Nah, saya dibawa ke dokter umum, terus ditanya kan dokter umum tuh sakitnya apa yang dirasa itu apa Bu, seperti itu. Nah, saya katakan saya nggak ada rasa sakit gitu kan. Terus dokternya nanya, lah kalau nggak sakit kenapa datang ke sini begitu kan. Terus saya cuma terdiam aja. Terus dokternya melirik ke suami saya dan katakan Bapak mending ke psikiater aja, bilang gitu. Nah di situ saya langsung ini ya apa langsung kaget gitu, kok berurusan sama psikiater gitu kan, saya juga nggak kenapa-napa. Akhirnya pulang gitu kan, terus suami saya tanya-tanya sama sama teman-temannya di mana itu ada tempat praktek begitu, karena kan kami kan di daerah ya tinggalnya, jadi nggak banyak eh, apa namanya pelayanan kesehatan yang seperti itu. Nah terus di situ suami saya mencoba untuk tanya secara pribadi kepada saya begitu, kamu kenapa sebenarnya gitu, ada masalah apa, apakah ada masalah di kerjaan seperti itu, karena kan kalau di rumah saya nggak pernah bermasalah dengan siapapun ya, dengan suami saya, dengan keluarga yang lain juga nggak pernah bermasalah seperti itu, tapi ya di situ suami saya tanya ada masalah apa gitu, seperti itu di kerjaan kah atau di mana begitu, atau dia ada salah kah gitu sama saya, dia bilang saya minta maaf begitu, cuman kan saya nggak ada masalah apa-apa, saya bilang begitu. Nah, cuman saya mencoba untuk saya bilang sama sama suami saya itu, saya bilang, saya ingin bertemu Tuhan kamu, saya bilang seperti itu. Saya rindu sama dia, gitu. Terus kata suami saya, maksudnya gimana? Gitu kan, kata suami saya itu seperti itu. Saya mau mengenal Tuhan, gitu. Ya Tuhan siapa? Gitu. Ya Tuhan kamu, saya bilang begitu. Padahal waktu itu kan memang saya masih menjalankan peribadahan saya gitu kan.
Tapi pas dengar itu bisikan di telinga saya, kamu mati besok mau bawa apa? Jadi tujuannya itu saya nggak untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya saya kerjakan lebih lagi harusnya kan. Harusnya lebih lagi saya kerjakan. Entah itu saya melakukan ibadah yang memang sungguh-sungguh gitu kan di dalam ajaran saya sebelumnya seperti itu. Tapi saya di situ spontan untuk saya bilang ke suami saya ingin mengenal Tuhan kamu. Terus kata suami saya, ya udah nanti saya besok bawa kamu ke gereja. Gitu. Terus saya bilang, oh enggak, saya enggak mau ke gereja, saya bilang gitu. Lalu kamu maunya kemana? Gitu. Saya maunya ke tempat di mana memang betul-betul Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada buat saya. Kan di gereja juga ada, dibilang begitu. Tuhan itu ada di mana-mana. Iya, saya tahu itu. Tapi pengenalan lebih lagi tuh saya mau tuh secara pribadi. Tuhan itu menyatakan kasihnya itu kepada saya tuh secara pribadi. Gitu. Tempatnya di mana begitu kan? Kalau ke gereja kan hanya di hari Minggu gitu kan, seperti itu ibadah hari Minggu. Adapun hari lainnya, hari-hari tertentu itu kan eh, apa namanya memang sudah terjadwal seperti itu kan. Nah, tapi kalau saya gitu kan, saya kan apa inginnya itu nggak seperti itu, ingin lebih lagi dekat kenalnya itu gitu kan. Nah di situ suami saya bawa saya ke sekolah Alkitab ya, sekolah Alkitab. Jadi saya juga nggak berpikir untuk bagaimana dan nanti seperti apa, itu nggak berpikir untuk hal-hal yang lain-lainnya. Hanya saya rindu akan Tuhan, saya mau datang. Lalu saya dibawa ke sekolah Alkitab, hanya pakaian satu koper saya bawa. Ya. Saya meninggalkan anak-anak saya, waktu itu anak-anak saya masih kecil, ya masih sekolah, semuanya masih pada sekolah. Selesai di sana itu di sekolah kita, kan hanya diantar saja sama suami saya. Terus saya di sana apa namanya melihat terlebih dahulu kan saya belum melakukan apa yang memang seharusnya saya lakukan karena kan saya tidak mengerti gitu seperti itu. Jadi saya hanya melihat orang-orang yang ada di sana, mereka itu melakukan seperti apanya itu saya lihat seperti itu. Jadi saya di situ tidak pun tergerak dengan orang-orang yang ada gitu. Saya hanya berkata sama Tuhan di ketika mereka itu sedang terlelap tidur. Saya masuk ruang doa sendiri ya, masuk ruang doa sendiri di kala mereka sudah memang jamnya istirahat. Saya hanya berkata sama Tuhan, Tuhan, ini saya datang. Gitu. Tuhan yang panggil saya ke sini. Saya tidak mengerti gitu. Seperti itu kan. Nggak ada yang banyak saya ucapkan sama Tuhan, hanya itu waktu itu. Malam-malam saya datang ke ruang doa, duduk tersungkur di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan ini saya. Karena selama itu saya ingat di sana itu, saya mengingat keluarga saya di rumah. Gimana dengan anak-anak saya? Gimana dengan suami saya? Yang dulunya itu kan sakit-sakitan suami saya. Terus anak-anak saya dengan biaya sekolah sehari-hari dan bagaimana itu seperti apa itu. Karena saya kan yang bekerja. Kalau saya di sini berarti saya tidak punya gaji untuk biaya hidup keluarga saya kan. Saya sudah di sana itu sudah mau 2 minggu baru saya menyadari semuanya itu. Dan saya katakan cuma itu sama Tuhan. Saya nggak tahu tujuan saya datang ke sini itu seperti apa dan bagaimana. Karena saya melihat orang-orang yang ada di sana itu, mereka bertujuan, kan mereka punya motivasinya masing-masing. Ada yang dikirim dari gereja, mungkin mereka mau menjadi seorang hamba Tuhan, pemimpin gereja, entah itu penginjil. Ya. Nah, kalau saya datang ke sana, saya hanya untuk mengenal Tuhan secara pribadi, dan saya tidak punya bekal apa-apa.
tidak punya bekal apa-apa. Tidak bisa berdoa, sekalipun saya tidak bisa berdoa. Saya datang sama Tuhan hanya memberanikan diri waktu itu. Saya hanya memberanikan diri, datang sama Tuhan, ini aku Tuhan, yang Tuhan panggil. Seperti itu. Tuhan mau buat apa sama aku gitu. Seperti itu. Saya katakan hanya itu. Sedangkan saya nggak bisa untuk berdoa, nggak bisa untuk memuji Tuhan seperti layaknya yang lain. Saya hanya bisa untuk memperlengkapi diri saya bagaimana Tuhan itu benar-benar mengasihi saya itu seperti apa. Saya hanya ingin kenal lebih dalam, paham tentang ajarannya Tuhan. Tidak saya berpikir untuk saya menjadi seorang yang memang melihat di sana tujuan mereka. Seperti itu. Berjalannya waktu, saya tinggal di asrama waktu itu selama 2 tahun. 2 tahun lebih. Saya di sana saya mendapat banyak hal yang dari Tuhan, baik dan tidaknya saya rasakan di sana. Gimana dibilang baik dan tidaknya, ketika pun saya sudah dekat dengan Tuhan, ya, sudah dekat dengan Tuhan, di mana waktu itu saya tinggal di asrama dan meninggalkan suami dan anak-anak saya, serta orang tua saya. Jarak dari rumah saya ke orang tua saya itu jauh ya, Bapak Ibu. Ada di kota lain, orang tua saya ada di kota lain. Waktu itu saya sedang punya pergumulan dengan Tuhan ya. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang memang betul-betul itu dari Tuhan itu. Saya mendengar kabar kalau mama saya itu masuk UGD waktu itu. Mama saya masuk UGD, saya diperkenankan untuk pulang. Saya pulang jam 10 malam waktu itu. Jarak dari yayasan ke tempat mama saya itu ada sekitar 3 jam. Jadi saya naik bis selama 3 jam sampai di tempat mama saya pukul 1 malam. Hujan deras waktu itu. Karena mama saya kan waktu itu tinggalnya di kolam apung. Di kolam apung ya. Tahu mungkin ya Bapak Ibu, kolam apung di rumah-rumah apung itu di daerah Cirata. Turun dari bis, naik ojek, mana hujan besar gitu kan. Saya tidak berpikir untuk saya nanti seperti apa, ada orang jahat atau apa. Tidak, karena saya di situ saya merasakan penyertaan Tuhan itu betul-betul ya. Sampai saya itu berbicara di sepanjang jalan itu sama Tuhan, nggak melihat kanan kiri itu betul-betul itu ya. Saya rasakan dekat banget sama Tuhan. Lalu mama saya tuh saya datang itu udah nggak ada, udah dibawa sama warga di situ ke rumah sakit. Ternyata dibawa ke rumah sakit yang dekat dengan asrama saya, gitu. Dekat dengan asrama. Nah, jadi saya balik lagi. Karena kenapa selingsih jalan begitu? Karena waktu itu saya tidak pegang handphone ya, Bapak Ibu, tidak pegang handphone. Terus di rumah sakit, mama saya masih di UGD mama saya waktu itu. Terus saya biasa untuk merawat mama saya ketika saya pulang dari asrama, jadi saya nginepnya di rumah sakit, diperbolehkan sama staf di sana gitu. Nah, mama saya hampir di sana itu 2 minggu lebih ya, di rumah sakit 2 minggu lebih. Jadi saya yang ngerawat di sana itu. Sedangkan anak-anak dan suami saya beda kota kan waktu itu ya. Nah, di situ. Jadi saya merasakan sesuatu yang memang ada itu juga, kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kok
ketika saya mengenal Tuhan, kok Tuhan buat mama saya sakit gitu kan. Seperti itu. Jadi banyak hal ya yang saya pertanyakan sama Tuhan. Tapi di situ pun saya tidak untuk berbalik. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus, kok begini kehidupan saya. Sebelumnya baik-baik aja atau seperti apa? Tidak. Di situ malah saya lebih kuat gitu ya. Di situ saya malah lebih kuat karena Tuhan itu benar-benar hadir buat saya. Benar-benar hadir buat saya. Di situ saya makin kuat. Saya percaya akan Tuhan. Tuhan segala sesuatunya yang mengatur kehidupan saya. Baik kehidupan orang tua saya juga. Orang tua saya, mama saya waktu itu sakit itu, memang mungkin ya, kemungkinan juga. Sebelumnya Bapak Ibu. Jadi mama saya itu ada trauma, ya. Trauma yang memang betul-betul dia juga tidak paham dengan dia masih ada dan hidup seperti itu. Karena apa? Ketika pun mama saya mengenal Tuhan Yesus, dia pun diuji oleh Tuhan, ya, diuji oleh Tuhan. Ujiannya itu apa? Papa mama saya kan nelayan, jadi tinggalnya di laut sudah puluhan tahun. Bahkan saya pergi dari Cirata itu meninggalkan mama saya untuk bersekolah di kota lain, melanjutkan sekolah di kota lain itu. Saya di usia SMP, ya, di usia SMP saya pergi dari sana untuk melanjutkan sekolah karena kalau di sana di daerah itu susah ya untuk paskes ke sekolah dan lain-lainnya gitu. Jadi mama saya pun sudah tinggal puluhan tahun di tempat itu. Nah, ketika satu waktu, Bapak Ibu, mama saya itu ke daratan, mau ke kebun, ya, ke kebun, ngambil hasil hasil kebun. Dia mau ngambil singkong. Nah, kalau ke darat itu kan menggunakan sampan ya, menggunakan sampan. Papa mama saya itu menggunakan sampan. Saya tahu itu sampan itu bocor ya, sampan itu bocor karena memang sudah terbiasa. Karena kalau dikasih pakal ya, ditambal begitu dia bocor lagi karena memang sudah rapuh ya, sudah lama begitu itu si sampan itu. Tapi mama saya dengan begitu pun nggak untuk terganggu aktivitas apapun gitu ya, seperti itu. Jadi jalan aja. Satu waktu ketika ke darat mau ngambil itu singkong dan sudah selesai ngambil, kan sampan itu kan memang bocor adanya. Terus sudah gitu hasil dari kebun itu kan masukkan ke sampan juga ya, berapa karung itu singkong ya, 2 karung ditambah mama saya ditambah papa saya itu mungkin si sampannya itu makin bebannya itu makin berat ya Pak Ibu. Bocornya itu berarti makin deras. Tapi tetap saja di situ berjalan. Mama saya tugasnya ngebuangin air yang dari rembesan itu ya. Yang dari rembesan dia buangin itu kan pakai gayung ya, pakai gayung dibuangin keluar, nanti rembes lagi buang lagi, tetap aja terus sampai nyampe ke tujuan gitu. Papa saya yang ngedayung. Nah, sebelum sampai tujuan masih ada jarak yang jauh dari darat dan jauh juga untuk ke tempat di mana mama saya tinggal ya, di rumah apung itu masih jarak masih jauh. Jadi adanya di tengah-tengah. Sampan papa saya itu kena ke gayungnya mama saya gitu, pas lagi dipegang gitu. Lalu terlepaslah itu gayung keluar dari sampan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi mama saya hanya terdiam karena bilang, "Pak, itu ke bawah itu keluar." "Oh iya," kata saya gitu. Nah kan nggak bisa lagi kan dipegang dicendok-cendok lagi pakai sampan juga nggak bisa.
Makinlah deras itu perahu, ya, airnya itu makin banyak, makin masuk gitu, di situ. Saya nggak kebayang ya di situ. Kalau bukan pertolongan daripada Tuhan, mungkin saat itu papa mama saya itu sudah nggak ada. Di situ saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu nyata, betul-betul adanya. Bukan kata orang, ya. Saya menyaksikan, saya merasakan, saya mengalami. Lalu si papa saya ini, apa namanya, singkongnya itu, karung-karungnya itu dibuang keluar, perahunya terbalik. Nah, mama saya di situ teriak, Yesus tolong, Yesus tolong. Sedangkan papa saya terdiam dengan memegang perahu yang terbalik. Jadi seleher kelihatannya ya papa saya ini. Kalau mama saya di situ, dia mengalami hal yang memang betul-betul supranatural. Jadi dia bisa untuk melewati air itu, lalu berada di pinggir gitu, di sisi pantainya lagi. Papa saya melihat dari kejauhan, pasti mama saya mati. Jadi dia tutup mata dan menangis seperti itu. Menangis. Melihat mama saya pasti mati. Kok mama saya kok berani-beraninya begitu berenang atau seperti apa. Sedangkan selama ini mama saya itu nggak bisa apa-apa. Nggak bisa untuk berenang-berenang itu nggak ada. Yang ceritanya mama saya bisa berenang. Sekalipun mama saya berjalan di apa namanya, di tongkang itu ya, buat buat jalan kaki itu di atas apa itu, di atas rumah itu, di atas rumah aku, dia takut kalau kejebur. Nah ini kejebur beneran gitu. Di situ mama saya merasakan ya, ketika dia ada dengan saya dan berbincang-bincang seperti itu, sering menangis. Tuhan buat sesuatu yang memang ajaib adanya. Kadang dia tidak bisa untuk menerima hal itu dengan apa namanya, kok bisa ya saya masih ada. Jadi kadang hal itu yang dibuat eh, jadi pemikiran-pemikiran mama saya itu seperti itu. Makin dia hidup di dalam Tuhan, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya ikut-ikutan. Jadi itu pengalaman hidup saya ketika saya pertama kali mengenal Tuhan Yesus. Jadi banyak hal yang saya alami seperti itu. Yang saya alami hal-hal yang memang di luar batas kemampuan saya. Seperti itu. Adapun mungkin dalam kehidupan saya secara pribadi di dalam rumah tangga saya sebelumnya, memang ya, suami saya kan sakit-sakitan ya, suami saya sakit-sakitan. Mungkin sudah mendengar setiap kesaksian daripada suami saya sebelumnya, bahwa sakit yang memang bertahun-tahun ya, ada 3 atau sampai 4 tahun ya sakit. Dan itu pun tidak dikatakan sebelumnya diagnosanya itu apa gitu kan. Nah, yang pada akhirnya diagnosa dikatakan sama dokter bahwa jantung bocor. Nah, di situ. Di situ saya dulu masih mendoakan suami saya itu dengan ajaran di mana saya berdoa. Ya. Saya masih mendoakan hal itu seperti itu. Cuman kata suami saya bilang nggak usah kamu doakan saya.
Tuhan saya mampu kok untuk menyelamatkan hidup saya. Seperti itu. Ya saya untuk di situ eh, sekalipun berkata hal-hal yang demikian atau seperti apa itu tidak untuk mengundang jadi kemarahan gitu ya. Tidak ada untuk hal-hal yang memang apa ya memicu jadi pertengkaran gitu. Karena memang sebelumnya saya menikah dengan yang berbeda keyakinan, ya inilah konsekuensinya yang harus saya terima seperti itu. Jadi di situ pun dulu saya sebelum mengenal Tuhan, ya saya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya di ajaran agama saya sebelumnya. Dan ia pun demikian, seperti itu. Mungkin itu yang menjadi apa namanya eh, yang menjadi ya ketika saya mengenal Tuhan Yesus. Papa saya diselamatkan, mama saya diselamatkan. Itu. Saya sungguh bahagia ya, bahagia bukan karena saya mendapatkan sesuatu yang memang yang harus saya pakai begitu ya. Kalau untuk hal itu, saya dulu bekerja di perusahaan dan bekerja banyak hal yang memang saya dapat ya secara materi seperti itu. Tapi kenapa di lain hari yang waktu itu saya rasakan saya mendapatkan sesuatu yang memang sepertinya saya tidak punya apa-apa itu di situ. Saya merasakan kerinduan yang memang betul-betul saya rasakan yang sebelumnya nggak pernah saya rasakan. Lalu untuk hal-hal yang ada itu saya teringat maksudnya gitu ya. Saya bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang memang target gitu kan. Menurut saya itu target. Oh ini nanti untuk keperluan saya, untuk keperluan keluarga saya, untuk keperluan anak-anak saya. Sekarang, nanti, sampai anak-anak saya dewasa begitu. Jadi hal itu yang menjadi saya itu apa kerja giat untuk kerja itu seperti itu. Tapi sekarang ketika saya ada di dalam Tuhan, apa yang saya dapat, ya, apa yang suami saya dapat, bukan karena saya menjadi seorang yang sudah kaya, gitu ya, secara materi, tidak. Tapi di situ saya bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup saya sekarang. Saya memberi itu dengan penuh sukacita. Mungkin pelayanan saya saat ini hanya apa ya, kalau untuk dibilang pelayanan yang memang luar biasa itu orang lain katakan mungkin belum sampai ke situ. Tetapi saya punya sukacita tersendiri, ya, sukacita tersendiri, di mana saya bisa untuk melayani orang-orang yang sakit, ya, dengan apa saya bisa tolong karena Tuhan, ya, orang yang sakit tidak mempunyai jaminan kesehatan, gitu. Saya bisa usahakan untuk dia masuk rumah sakit gratis. Saya urus surat-suratnya sampai mendapatkan surat gratis itu. Kalaupun itu begitu sulitnya saya dapat di situ. Ada juga di mana pelayanan saya bisa untuk melayani orang-orang yang terbuang, ya, yang terbuang itu dalam arti sudah menjadi sampah masyarakat, ya, di suatu lembaga lapas, ya, di lapas saya bisa melayani di sana. Mendengar banyak kesaksian dari mereka, ya, entah itu pembunuh, ya, banyaknya pembunuh sih, ya, banyaknya pembunuh. Tapi ketika saya bertemu gitu ya, berbagi cinta kasih Tuhan itu seperti apa, saya tidak takut akan mereka gitu ya, tidak takut akan mereka. Rutin untuk apa, untuk pelayan di lapas. Terus juga setelah saya mengenal Yesus,
saya bisa untuk berbagi walaupun dalam keadaan kondisi di keuangan saya tidak stabil pun gitu ya. Saya bisa untuk melakukan hal itu. Bisa untuk melakukan hal itu karena Tuhan ya. Karena Tuhan. Kalau dulu kan berbagi itu kan ada waktunya, ada waktunya. Di mana kita menjalankan apa yang menjadi perintah ajaran saya sebelumnya. Paling apa itu? Zakat ya. Di mana itu dilakukannya setelah Ramadan sebelum ya menjalankan puasa, lalu sebelum Lebaran itu harus zakat berarti memberi apa itu beras seperti itu. Hanya itu. Mungkin juga bisa melakukan sodakoh jariah, itu pun nggak ke semua banyak orang ya, hanya orang tertentu yang mungkin datang ke rumah meminta sesuatu kepada kita, itu pun nggak banyak yang kita kasih gitu kan. Banyak pertimbangan gitu, itu orang bener atau enggak sih, ini orang mau pura-pura atau gimana sih gitu. Tapi ketika saya sudah ada di dalam Kristus ya, dengan hal apa yang saya beri, saya penuh dengan sukacita. Walaupun itu tadi saya katakan, di dalam keuangan rumah tangga saya tidak stabil pun, saya bisa untuk melakukan hal itu. Setelahnya itu sukacita. Seperti itu. Banyak ya yang saya dapat dari Tuhan, keadaan saya dipulihkan, hati saya diberikan kenyamanan ya, keindahan, terlebih keselamatan yang daripada Tuhan. Seperti itu. Jadi untuk saat ini saya hanya bisa untuk memegang keselamatan itu, bagaimana bisa untuk saya pegang kuat ya, tidak lagi untuk saya goyah dengan hal-hal yang ada seperti itu. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saya itu merupakan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus, bukan hanya untuk saya tapi untuk keluarga saya, untuk mama papa saya, karena saya begitu mengenal papa saya itu seperti apa ya Bapak Ibu. Dulu waktu saya sudah bertobat terlebih dahulu ya, papa saya itu sebelum saya bertobat pun papa saya itu sering datang ke rumah saya ya, sering ngintip-ngintip saya, keadaan saya itu seperti apa, ngintip-ngintip dalam arti apakah saya itu sudah jadi Kristen atau tidak begitu ya. Nah, papa saya sering datang tiba-tiba, kadang Sabtu sore tiba-tiba datang gitu ya, malam minggu kan padahal jaraknya itu jauh, jadi dia suka datang sampai nanti besok nginep gitu kan, nanti saya ke gereja atau tidak gitu, seperti itu. Memang waktu diintip-intip itu saya belum ke gereja, dan papa saya bilang sama suami saya tentang hal apapun gitu ya, dia banyak untuk menyatakan hal ini hal itu segala macamnya gitu, atau dia wanti-wanti ngancam-ngancam terhadap suami saya, nggak bolehlah saya masuk untuk ikut ke gereja gitu. Ya saya memang waktu itu belum ikut gereja, tapi memang papa saya udah ini terus gitu, udah hal-hal yang dibuatnya itu tidak menyenangkan gitu buat saya dan suami saya, walaupun gitu kan saya juga nggak ikut ke gereja, tapi jadi kayak perseteruan dalam rumah tangga saya ketika papa saya itu datang. Jadi papa saya datang tuh suka jadi kayak macam ke suami saya tuh kayak musuhnya gitu, kayak musuhnya. Dan di mana waktu juga ada ya, di mana waktu itu ada suami saya sedang setel kaset puji-pujian gitu ya, lagu-lagu rohani gitu. Saya sih masih bisa untuk ya mau didengar ya dengar, ya tidak ya pergi gitu kan, saya kan begitu aja kan gitu. Nah, maksudnya udah tahu dengan konsekuensinya pernikahan karena berbeda tuh ya seperti ini gitu kan. Nah, papa saya itu marah langsung matikan itu, tipnya matikan, lalu kan waktu dulu kan ada kaset pita ya, kaset pita itu yang zaman dulu,
dia injak, dia acak-acak gitu ya, dia buka semuanya jadi amburadul itu kasetnya gitu kan, seperti itu. Terus papa saya bilang, eh, dasar kafir seperti itu kan. Nah seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang begitu terjadi ya, terjadi ketika dalam pernikahan saya itu. Padahal pernikahan saya, papa saya waktu itu iya setuju menikah, gitu, menikahkan saya setuju gitu kan. Nah, cuman ya itu syaratnya nggak boleh saya ikut serta gitu seperti itu dalam ajaran agamanya. Nah, memang waktu itu ya saya memang enggak gitu kan selama 12 tahun saya enggak. Selama 12 tahun saya enggak. Masih masing-masing seperti itu. Tapi papa saya dalam dalam hal itu tuh ya dia tetap yang jadi yang pantau untuk hal itu gitu. Jadi kayak musuh aja kalau datang itu kayak jadi mau nyerang, kalau datang ke rumah saya kayak mau nyerang seperti itu. Nah, ketika saya masuk di dalam Tuhan, ya masuk dalam Tuhan, saya bercerita sama orang tua saya. Saya sekarang udah ikut ajaran Yesus, kata saya gitu. Makin marah kan sama saya, marah. Bahkan dia bilang, saya nggak akan anggap kamu anak gitu. Ya saya mau gimana? Saya percaya kok sama Tuhan. Nah, terus dia katakan dengan hal apa banyak dalilnya yang dikatakan begitu terhadap saya, dan saya nggak untuk melawan, nggak untuk berkomentar apapun gitu kan. Saya hanya terdiam pun dia cerita banyak tentang hal apa, masuk telinga kanan keluar tengah kiri. Itu udah saya ini aja gitu kan. Karena saya udah paham papa saya untuk hal apapun dia orangnya keras. Gitu. Apalagi tentang ini gitu, tentang akidah gitu. Hal yang sepele pun gitu bisa untuk marahnya itu bisa berlarut-larut, bisa sampai 3 atau 4 hari pun itu bisa. Yang diucapkannya itu aja setiap hari, setiap harinya tuh terus itu sampai mau tidur, sampai pagi lagi, sampai besok pagi itu. Jadi saya pun paham dengan sikap papa saya tuh begitu. Tapi saya berani untuk mengatakan bahwa saya tuh sekarang sudah nggak Islam lagi. Seperti itu. Jadi marahnya ya memang betul-betul marah. Bahkan waktu itu bilang ke suami saya tuh kalau begitu udah pisah aja, bilang gitu kata papa saya. Saya nggak eh, saya nentang untuk ketua saya nggak bisa untuk berpisah dengan hal ini karena tidak ada yang memaksakan eh, hal ini gitu. Ini keinginan saya bilang gitu kepada papa saya ya, kepada papa saya. Jadi waktu itu ada di mana papa saya bercerita tentang siapa begitu ya kalau kita lagi ngobrol itu. Lalu saya katakan, oh saya udah mengenal Tuhan tuh seperti ini begitu. Dengan nada yang memang betul-betul ingin dipahami gitu, ingin dipahami oleh papa saya. Terus dia langsung menyala gitu kan, langsung menyala. Dia katakan apa segala macam langsung menyala. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal apapun ketika kita berbicara hal yang lain dia nyangkutnya ke situ terus gitu. Ke situ terus ke agama terus seperti itu ya. Di situ ketidaksukaan bapak saya itu. Tapi ketika Tuhan menyelamatkan hidupnya itu, ya dia dijamah oleh Tuhan secara pribadi dengan sakitnya yang disembuhkan oleh Tuhan itu sendiri. Ya. Bahkan pernah juga ya, di mana papa saya itu sakit, suami saya yang datang ngejenguk papa saya waktu itu. Nah, di mana saya waktu itu bekerja, ya masih bekerja sama saya. Gitu. Dia datang terus bilang, ayo Pak kita ke dokter aja, kata suami saya begitu. Pulang ke tempat di mana saya tinggal gitu kan, karena kan jaraknya jauh. Ikut ke sana aja, ikut ke rumah aja Pak, gitu. Nanti kalau udah sembuh kesini lagi. Di sana dokternya deket, kalau di sini dokternya jauh-jauh. Terus kata Pak saya bilang, saya nggak mau ditolong sama orang kafir.
udah sana pulang aja. Itu dalam keadaan yang sakit, memang itu sakit. Nah di situ saya merasakan gimana itu ya maksudnya, kok kita mau nolong gitu. Bapak saya tuh ya ke situ, pokoknya ada hal banyak yang mau kita lakukan itu menyangkutnya itu ke situ, ke agama terus yang dia kejar. Dengan hal-hal yang tidak setujunya tuh, padahal kita mau melakukan hal yang baik gitu kan, tapi tetap enggak, salah di mata dia itu salah. Seberapapun banyak yang kita saksikan ya kepada orang tua saya, bagaimana dalam kehidupan saya, begitu. Ya dia nggak mau tahu tentang hal-hal yang eh, tentang hal-hal apa Tuhan itu nggak mau tahu, nggak mau tahu. Bahkan marah, gitu, marah, bisanya marah. Tuhan datang menyelamatkan hidupnya papa saya ketika dia sakit dan dijamah oleh Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan itu benar-benar menyayangi dia, lalu Tuhan itu menyatakan kuasanya pada dia. Seperti itu. Jadi kalau sekarang ya sudah ada semuanya di dalam Tuhan. Kalau bercerita tentang keindahan bagaimana Tuhan menyelamatkan kehidupan saya, kehidupan papa saya, suka menangis ya, dia suka menangis mengingat apa yang dia perbuat itu dahulu terhadap saya, terhadap suami saya terutama ya. Gitu. Kadang dia mengatakan saya dulu mengatakan kepada kamu itu kafir. Saya sekarang jadi kafir, gitu ya. Seperti itu. Saya cuma katakan, iya Pak jadi kafir, kita semua kangen Firdaus. Gitu. Nah, jadi kasih saya plesetan gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan kita bertemu dengan papa saya ya, hal-hal yang indah ya, yang indah yang kita ceritakan. Nggak ada lagi untuk perseteruan itu udah nggak ada. Ya. Adapun di dalam keluarga lain ya, maksudnya itu dalam keluarga besar gitu ya, dalam keluarga besar saya yang dari papa mama saya kan semuanya muslim ya, semuanya muslim, bahkan haji, bahkan tokoh agama, bahkan juga dia seorang dosen di tempat gitu ya. Jadi dari keluarga papa mama saya gitu. Tapi saya udah nggak pedulikan hal-hal yang demikian gitu ya. Udah nggak pedulikan hal-hal yang demikian, saya hanya fokus pada apa yang mau saya capai gitu, dengan Tuhan dan dengan keluarga saya yang ada sekarang ini dan dengan orang-orang yang saya kasihi walaupun mereka bukan pengikut Kristus. Yang saya layani itu sekarang mereka bukan pengikut Kristus. Gitu ya. Saya datang di mana saya untuk melayani itu dengan orang-orang yang memang jompo, ya, orang-orang yang jompo yang selalu dikuncilkan oleh anak-anaknya, gitu seperti itu. Ya, saya hadir di situ berbagi cerita, membuat mereka tersenyum, memberikan semangat ya, lalu ya ada berkat yang daripada Tuhan yang saya kasih buat mereka gitu. Tapi saya tidak untuk membawa bendera ya, tidak untuk membawa bendera ya. Di situ aja sih yang saya saat ini kerjakan bagi Tuhan ya. Gitu. Saya berharap pada Tuhan untuk lebih lagi. Tuhan memakai hidup saya, memberkati keberadaan saya, keluarga saya, supaya apa? Supaya saya dapat memberkati orang-orang yang memang dalam arti kehausan akan segala sesuatunya ya. Bukan hanya kehausan dalam hal materi aja yang saya kasih. Seperti itu. Karena saya pun merasakan bagaimana saya hidup dalam keadaan yang susah,
dalam keadaan yang miskin. Miskin tuh miskin banget gitu ya. Miskin tuh miskin banget. Tidak mempunyai rumah, kalaupun ngontrak itu rumah itu kontrak itu udah rumah kosong yang lama-lama ditinggal pemiliknya, yang kita isi itu ngontraknya sama RT, yang harganya itu murah banget ya, yang rumahnya ada banyak hantu gitu ya. Orang kan nggak mau kan kontrak rumah banyak hantu seperti itu. Nah dulu itu saya kalau mengingat di masa lalu saya yang memang keadaannya sulit gitu ya, bersama dengan hidup dengan orang tua saya, dua orang tua saya dan adik saya gitu, banyak ya. Jadi ada banyak hal yang saya teringat dengan hal-hal yang demikian, sehingga saya eh, mau untuk dimampukan Tuhan untuk saya dapat melakukan sesuatu untuk meringankan gitu ya, untuk meringankan. Kalau untuk apa namanya, mensejahterakan, mungkin saya belum bisa ya untuk mensejahterakan mereka dengan hal yang seperti apa gitu. Hanya untuk meringankan walaupun sesaat mungkin ya, walaupun sesaat ketika saya datang mungkin mereka terhibur gitu. Nah itu aja sih mungkin ya, karena saya bisa merasakan bagaimana keadaan yang memang tidak punya itu seperti apa. Saya pernah tinggal di apa, sebelum mama papa saya punya kolam kolam rumah apung itu kan, saya waktu itu kan masih SMP ya, masih ingat persis ya, SMP kelas 3 waktu itu, saya masih bisa tidur di bawah pohon bambu, di atasnya itu ada kuburan, tidur di situ. Sedangkan papa saya kan nelayan, jadi nelayan juga nggak punya modal gitu kan, nelayan nggak punya modal, hanya 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 keliling di laut itu aja gitu, nggak punya modal gitu. Jadi cuman itu aja modalnya, cuman jaring aja, cuman jaring. Terus saya nemenin mama papa saya di sana. Eh, tapi saya di situ berpikir, saya bilang, Pak, Ma, saya ingin sekolah. Saya bilang, saya mau melanjutkan sekolah. Terus kata mama papa saya, uang dari mana? Nggak bisa, kamu. Kata papa saya nggak bisa, nggak ada, papa nggak punya duit. Tapi saya di situ bilang sama mama saya, punya nggak mama, mama saya itu saudara di mana kek, begitu saya bilang. Saya mau tinggal di rumah saudara papa mama saya atau yang ada di mana. Karena sejak berpindah-pindahnya tempat itu ya, keadaan itu bukannya membaik ya, nggak ada membaik. Ketika pun ada kita membaik, keadaan perekonomian kita membaik, ada banyak hal yang dibuat orang kita menjadi miskin gitu ya. Jadi banyak hal yang dibuat orang kita jadi miskin gitu. Seperti itu. Ada banyak hal ya, hal-hal yang dibuat orang yang tidak mengenakan jadi di dalam kehidupan kita, keluarga, apa saya. Jadi saya banyak eh, apa namanya, pengalaman kehidupan yang pahit gitu ya, terutama di dalam itu di dalam perekonomian papa mama saya. Jadi, seperti itu. Karena papa mama saya itu dulunya memang ada ya, sejak saya saya tahu, saya mengerti itu apa, hal yang banyak dari hal yang jadi tidak tidak punya itu saya mengerti, karena saya itu sudah begitu paham waktu itu. Jadi kalau SD itu masih masih banyak, papa mama saya masih ada, masih banyak itu masih punya rumah, masih punya toko, masih punya apa segala macam gitu ya. Nah, ketika menginjak SMP itu, menginjak SMP, nah di situ bangkrut usahanya papa saya, dibuat orang menjadi bangkrut kayak gitu. Jadi pindah lagi ke kota satu, pindah lagi ke kota lain, pindah lagi ke kota lain, seperti itu. Adanya seperti itu. Jadi saya kadang bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar saya, bagaimana mereka kesusahan itu seperti apa, saya mengerti. Bagaimana mereka tidak mempunyai apa-apa itu saya paham di situ. Makanya saya
banyak bergumul sama Tuhan. Walaupun saya belum banyak hal yang saya kerjakan bagi Tuhan untuk orang-orang yang demikian, tetap saya mohon sama Tuhan untuk memudahkan rezeki saya, gitu kan, rezeki untuk keluarga saya, seperti itu. Biar saya bisa memberkati orang yang ada, seperti itu, orang yang memang betul-betul membutuhkan. Seperti itu yang saya kerjakan setelah saya mengenal Yesus, seperti itu. Adapun kegiatan yang lain, mungkin saya juga seorang guru ya, saya mengajar di satu sekolah swasta di Purwakarta. Ya. Saya mengajar di suatu yayasan sekolah di Purwakarta. Di sana juga saya mendapatkan banyak hal, ya. Ketika Tuhan pakai saya di sana banyak siswa-siswi yang memang bermacam agama, ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, ada Buddha, ya. Dan banyak gurunya juga, ada guru semua masing-masing agama itu gurunya ada di sana. Jadi di sana dididik anak-anak itu tidak untuk menjelekkan satu dengan yang lain, ya. Agama yang satu dengan yang lain, harus saling memahami keberadaan kita itu beragam atau berbineka, seperti itu. Nah, seperti itu mungkin yang menjadi kesaksian dalam hidup saya. Tuhan begitu baik, ya, bisa mengubah segala sesuatunya, mengubah dalam keadaan hati yang memang haus, gitu ya, memulihkan keberadaan orang tua saya yang begitu keras, gitu ya, seperti itu. Semuanya sudah baik adanya, itu karena Tuhan Yesus. Baik. Dan untuk hal-hal yang memang mungkin yang belum menjadi kerinduan saya tercapai, saya masih bergumul selama ini sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Doa dan harapan kami saudara semakin memahami dan mengerti. Apabila saudara belum percaya kepada Yesus dan kemudian video kami ini lewat di beranda YouTube saudara, maka saudara telah dipilih Tuhan untuk mendengarkan kebenaran ini. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu, biarkan dia menjamah seperti pesaksi yang ada di channel kami di kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.